Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak karunia yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan kali ini, sore hari ini, alhamdulillah kita dapat kembali bersua dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda. Saat ini kita berada dalam program Ustadz Menjawab. Tentunya saya tidak sendirian, telah hadir narasumber Ustadz Muhammad Ghazali yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan pemirsa di rumah juga dalam keadaan baik, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila diuji sakit, mudah-mudahan menjadi kafaroh, selalu berusaha insani. Kemudian juga mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema yang nantinya akan diterangkan, dijelaskan oleh Ustaz, yaitu larangan menjadikan hawa nafsu menjadi Tuhan. Lengkapnya akan disampaikan oleh Ustaz mengawali kajian kita di sore hari ini. Monggo silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur tiada henti-hentinya selalu kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah satu-satunya zat yang dapat memberikan nikmat kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini tanpa ada satu kekurangan. Allah memiliki sifat kesempurnaan. Manusia banyak memiliki kekurangan-kekurangan. Maka sudah sepantasnya kalau manusia itu harus tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menguasai alam semesta ini dan yang menguasai hari pembalasan. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia, mengeluarkan manusia dari zaman gelap gulita, zaman jahiliyah, menuju kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah. Selanjutnya para pemirsa dan juga para pendengar radio rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu ayat dalam rangka untuk menguatkan keimanan kita. Ayat ini berkaitan dengan hawa nafsu jangan sampai dijadikan sebagai Tuhan. Ya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahullahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadzakkarun. Tahukah kamu wahai Nabi Muhammad,
orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan ia dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Apakah kamu, wahai manusia, tidak mengambil pelajaran? Dari ayat ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Yang dimaksud ayat ini bukan berhala atau sesembahan secara fisik. Yang dimaksud mempertuhankan hawa nafsu adalah diantaranya mengikuti keinginan pribadi tanpa mempedulikan halal haram. Jadi apa yang menjadi kemauan di dalam dirinya itu semuanya diikuti. Padahal Allah telah menetapkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Tujuannya apa? Supaya yang halal itu dilakukan. Kalau makanan ya dimakan. Yang haram ini ditinggalkan. Baik perbuatan maupun makanan. Ya. Ini semuanya dilarang. Maka jangan sampai sesuatu yang sudah jelas ini kita masih memilih jalan yang lain, mengikuti kemauannya sendiri. Ini termasuk bagian orang yang manittakhadha ilahahu hawa. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, menuruti semua keinginan hawa nafsu. Yang kedua, menjadikan pendapatnya sendiri sebagai hukum tertinggi. Orang yang bisa jadi ini memiliki kedudukan, kan sering membuat peraturan, membuat undang-undang supaya ditaati oleh semuanya, padahal itu merupakan kemauan pribadinya sendiri. Sebagai contoh misalnya Fir'aun, itu kan membuat undang-undang berdasarkan kemauan pribadinya, bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel ini harus dibunuh. Ini kan bukan kehendak bersama, tapi karena kemauan dirinya sendiri. Sebab dia punya firasat, atau mungkin ada orang yang memberitahu bahwa nanti dari kalangan Bani Israel ada yang akan menggulingkan kekuasaannya. Maka setiap bayi yang lahir ini harus dibunuh. Ya. Ini menjadi hukum, menjadi ketetapan yang ada pada suatu wilayah atau satu negara. Nah, termasuk sekarang ini orang-orang Israel itu kan semaunya sendiri. Ya. Sudah ada aturan yang baku, misalnya gencatan senjata, itu ya dilanggar-langgar sendiri karena tidak sesuai dengan keinginannya. Ya. Berikutnya, selalu membenarkan segala tindakannya mesti bertentangan dengan syariat. Apa yang dilakukan itu selalu dianggap benar. Ya. Tidak peduli apakah ini bertentangan dengan nilai-nilai agama, dengan syariat atau tidak. Yang penting saya suka. Yang penting saya beruntung. Ya. Kemudian berikutnya mempertuhankan ideologi. Ya. Mempertuhankan ambisi atau kesenangan yang bersifat duniawi.
Ini hal-hal yang seperti ini masuk kepada manittakhadha ilahahu hawa. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, ya. Kemudian kelanjutan ayatnya, wa adzallahullahu ala ilmin. Karena perilakunya tadi, maka Allah membiarkannya sesat berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan ilmunya. Hakikatnya ini merupakan salah satu dari bentuk siksaan Allah yang dirasa halus, namun ini berbahaya. Karena bisa jadi ini merupakan istidraj, ya, diujo, dilulu, ya. Allah mengetahui, ya, bahwa orang tersebut memang menempuh jalan untuk menjadi sesat. Bukan Allah yang menyesatkan, tetapi mereka menyengaja menempuh jalan untuk sesat. Karena apa? Karena kesombongannya. Kesombongan menolak kebenaran, ya. Lebih menuruti kemauan hawa nafsunya. Akhirnya hatinya menjadi keras, ya. Qaswatul qulub, tidak mau menerima kebenaran. Karena definisi sombong itu adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ayat-ayat yang datang dari Allah tidak dipedulikan, bahkan sudah jauh, ya, jauh dari ayat-ayat Allah, jauh dari sunnah Nabi. Ini menjadikan hati menjadi keras. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amatu faqasat qulubuhum. Nah, di sini ada kata-kata faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Karena mereka sombong, menolak, tidak tunduk terhadap ayat-ayat Allah dalam waktu yang cukup lama, ya. Akhirnya hatinya itu menjadi keras, ya. Dan itu merupakan pilihannya sendiri, ya. Dia lebih memilih jalan kesesatan. Ini termasuk bagian daripada orang-orang yang sombong. Maka Allah tadi wa adzallahullahu ala ilmin, Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Kemudian karena perbuatannya tadi, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisawah. Allah memberikan hukuman secara beruntun, ya. Ini hukuman yang diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah wa khatama ala sam'ihi. Allah mengunci pendengarannya, ya. Telinganya tidak bisa lagi mendengarkan atau membedakan kebenaran dengan kebatilan, karena sudah dikunci oleh Allah, ya. Tidak bisa menerima kebenaran. Kemudian ayat-ayat yang didengar, ayat-ayat Quran, ini tidak bisa masuk sampai ke dalam hati, ya. Walaupun dia telinganya mendengar, tapi tidak bisa menembus atau menghujam ke dalam hati. Kemudian nasihat kebaikan, ini dianggap sebagai gangguan. Ini namanya Allah telah mengunci pendengarannya. Di samping itu juga wa khatama ala qalbihi, Allah juga mengunci hatinya. Hatinya membatu. Hatinya tidak lagi bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Tidak mengetahui hakikat kebenaran. Ini namanya hatinya sudah
dikunci mati oleh Allah, tidak bisa tersentuh oleh peringatan maupun kabar gembira. Ya. Ada wa'dun, janji-janji yang baik, ada wa'id, ada ancaman-ancaman. Dia sudah tidak takut lagi. Neraka itu apa? Surga itu apa? Ya hidup ini sekali, hidup di dunia ini. Ya. Kita hidup ya di dunia ini, setelah mati tidak akan dibangkitkan. Itu namanya orang yang hatinya sudah terkunci mati. Akhirnya kehilangan rasa takut kepada Allah. Kemudian hukuman yang berikutnya adalah waja'ala ala basarihi ghisyawah. Ya. Allah meletakkan tutupan atas penglihatannya. Dia hakikatnya melek, ya, tidak buta, tetapi matanya buta secara spiritual, tidak bisa menilai, membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ya. Jadi yang buta itulah buta hatinya, bukan buta matanya. Ta'mal qulubul ladzi bis sudur. Yang buta adalah buta mata hati. Sudah tidak ada respon ketika melihat kebaikan-kebaikan. Dia juga melihat ayat-ayat Allah di alam semesta, tetapi tidak bisa mengambil pelajaran. Ya. Di dunia ini siapa yang menciptakan langit dan bumi yang seluas ini? Kemudian bintang-bintang yang bertebaran di angkasa pada waktu malam. Ya, yang memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam, itu siapa? Itu merupakan ayat-ayat Allah, termasuk ketika kita mungkin pergi ke laut, siapa yang bisa membendung atau membuat laut yang seluas ini? Tentu tidak ada manusia yang bisa. Matanya melihat laut yang luas, tetapi dia tidak bisa siapa yang menciptakan, siapa yang membuat, ya. Termasuk tidak bisa melihat kebesaran Allah dan juga penciptaannya tadi. Kemudian berikutnya, fama yahdihi mim ba'dillah. Ini adalah pertanyaan retoris, jadi pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tetapi membutuhkan perenungan, ya. Siapakah yang akan memberinya petunjuk kalau orang sudah seperti tadi, ya. Hatinya terkunci, telinganya terkunci, matanya ada tutup. Ini menunjukkan bahwa orang yang sudah dikunci hatinya oleh Allah, ya, kan famay yahdihi mim ba'dillah, mustahil dia akan bisa mendapatkan petunjuk, karena petunjuk itu yang memberikan adalah Allah. Ini mutlak wewenang Allah, ya, yang namanya hidayah. Tidak ada kekuatan manapun yang mampu untuk memberinya petunjuk kalau Allah sudah mengunci mati hatinya, mengunci pendengarannya dan juga penglihatannya. Ini merupakan peringatan yang sangat keras tentang bahaya mengikuti hawa nafsu tadi yang dijadikan sebagai Tuhan. Kemudian sebagai penutup ada pertanyaan di situ, afala tadzakkarun, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran, ya, dari hal yang sudah disebutkan di atas. Tentu ayat ini menjadi teguran kepada orang-orang yang beriman untuk introspeksi diri sendiri. Apakah di dalam dirinya ada sifat-sifat yang disebutkan pada ayat tersebut? Kemudian waspada, ya, terhadap bujukan hawa nafsu. Ini kita harus berhati-hati.
Kemudian belajar dari kesalahan orang-orang yang terdahulu. Jadi kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, bagaimana akhir kesudahannya. Ya. Misalnya ada orang yang namanya Fir'aun, bagaimana akhir kesudahannya. Mereka memperturutkan hawa nafsunya. Atau pada zamannya Nabi Lut ada kaumnya yang berbuat homoseks. Bagaimana akhir kesudahannya? Itu kan memperturutkan hawa nafsu, ya. Dijadikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dan masih banyak yang lain. Hal-hal yang kita jadikan sebagai pembelajaran dari kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan diri kita tergugah atau mengambil pelajaran dari surat Al-Jathiyah ayat 23 ini. Baik, terima kasih Ustadz Turianawal sudah disampaikan. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut, kami akan hadir kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Ustadz Menjawab. Ya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Dan kini berkesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung, bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 0271 6793000, SMS, WhatsApp, dan telepon WhatsApp di 08112 553000. Seperti yang satu ini, Ustadz, coba kita bacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan di edisi yang lalu. Ibu Suwati yang ada di Sulawesi Selatan, Luwu Timur, Ustaz. Mohon penjelasannya Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 88 yang dimaksud dengan "dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah". Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Kita lihat suratnya dulu di surat Al-Kahfi ayat 88. Ya. Ketika kita membaca ayat ini, tidak bisa kita itu langsung masuk kepada ayat tersebut. Berarti kita harus mempelajari ayat sebelumnya. Ya. Ayat berapa? Ayat 87. Ya, harus masuk ke situ dulu. Atau nanti sebetulnya dari ayat 86. Ya. Tetapi kita mulai dari ayat 87 aja, ya. Allah berfirman, ya, di surat tersebut, ya, qala amma man dzalama fasaufa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Berkatalah Zulkarnain, adapun orang yang aniaya, ya, orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Jadi kami yang dimaksud adalah Zulkarnain, ya, akan menyiksanya. Kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya, ya. Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya, azab yang sangat keras, ya. Kemudian baru masuk ke ayat 88, ya. Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna fasanaqulu lahu min amrina yusra. Ini kelanjutan dari perkataan Zulkarnain tadi. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan kami titahkan atau kami perintahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami, ya. Ini merupakan perkataan dari Zulkarnain tadi, ya. Jadi Zulkarnain itu adalah seorang raja, ya. Seorang raja yang beriman. Allah memberinya kekuasaan, ya. Kekuasaan yang luas.
ketika dia bertemu kepada suatu kaum, ia berkata bahwa hukuman yang ia terapkan berbeda antara orang-orang yang zalim dan orang-orang yang beriman. Di ayat 87 tadi kan hukuman terhadap orang-orang yang zalim. Nah, kemudian ayat 88 bagaimana balasan kepada orang-orang yang beriman. Untuk orang yang beriman dan beramal soleh tadi, Allah menjelaskan melalui lisan Dzulqarnain bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik, yaitu apa? Pahala yang besar dari sisi Allah, berupa ketenangan hidup, berupa keberkahan, dan pada akhirnya nanti mereka akan masuk surga. Kemudian tadi yang ditanyakan, kami akan memberikan perintah yang mudah kepadanya. Maksudnya bagaimana? Raja Dzulqarnain tadi tidak akan membebani mereka dengan aturan yang sulit. Ya, mereka akan diberikan tugas, diberikan kewajiban, diberikan perintah yang ringan dan tidak memberatkan. Untuk itu mereka diperlakukan dengan lembut, dengan penuh kemuliaan dan juga keringanan. Maka hukum terhadap orang yang baik ini berbeda dengan orang yang zalim. Ya, hukum bagi orang yang beriman ini adalah penuh dengan kemudahan-kemudahan. Inilah pentingnya kita belajar Al-Quran, memang tidak bisa langsung to the point pada ayat itu. Bisa jadi penjelasannya ini ayat yang sebelumnya atau mungkin ayat sesudahnya. Ya, kalau kita hanya langsung kepada ayat tersebut, maka bisa jadi kita akan menjadi bingung. Bisa jadi nanti kalau tidak paham tadi yang dimaksud tadi, dan akan kami titahkan wasanaqulu lahu min amrina yusra. Padahal yang berkata Dzulqarnain, ya, bukan kami Allah, bukan. Tetapi Dzulqarnain berkata kepada orang-orang yang beriman, berkata kepada orang-orang yang berbuat atau beramal soleh. Ya. Ini pentingnya kita belajar dari ayat-ayat Allah secara detail. Maka Quran memerintahkan supaya kita pun anzalnahu ilaika mubarakun, ya, lihat dabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab ini Al-Quran telah kami turunkan kepadamu, ya, supaya kamu lihat dabbaru ayatihi, supaya ditadabburi ayat-ayatnya. Maksud ayat ini bagaimana? Ini harus dipelajari dengan seksama, ditadabburi, dan nanti akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran tadi. Ya. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami untuk penanya. Kemudian berikutnya pertanyaan coba kita bacakan kembali. Ustadz, datang dari Nurdin yang ada di Sukoharjo, apakah boleh menjawab azan dari suara azan HP, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, di zaman Nabi itu tidak ada HP. Ya. Ya, adanya seruan azan dari muadzin. Ya, muadzin yang mengumandangkan azan di masjid. Maka Nabi memerintahkan ketika ada muadzin yang mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dijawab, tuntunannya bagaimana? Dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Itu perintah terhadap muadzin yang betul-betul dia itu secara live, jadi mengumandangkan azan secara langsung di masjid-masjid, supaya orang itu datang ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah.
Lah kalau adzan tadi dari HP, ya, itu kan tidak ada kewajiban dan tidak ada perintah kita untuk menjawab adzan yang ada di HP. Ya, karena walaupun setelannya pada waktu jam-jam adzan toh, itu kan masuk waktu adzan, itu kemudian HP-nya berbunyi sendiri, ringtone-nya tadi keluar suara adzan. Itu tidak perlu dijawab. Yang dijawab adalah adzan yang betul-betul muadzinnya tadi ada di masjid, kemudian mengumandangkan, mengajak orang untuk mendirikan sholat berjamaah di masjid. Ya. Kemudian berikutnya Ibu Nur yang ada di Semarang izin bertanya, Ustadz, bagaimana kita ibadah dengan Asmaul Husna yang 99? Apakah sudah benar dengan dilakukan, dibaca bersama-sama jamaah dalam majelis taklim? Terima kasih jawabannya, Ustadz. Ya. Jadi kita lihat dulu di surat Al-A'raf ayat 180 ya. Di situ dijelaskan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Hanya milik Allah lah asmaul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Maka fad'uhu biha, maka bermohonlah kepadanya, ya, atau berdoalah dengannya, dengan menyebut asmaul husna itu. Wa dzarul ladzina yulkhituna fi asma'i, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Sayudzawna ma kanu ya'malun, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi nama-nama Asmaul Husna tadi adalah nama-nama yang agung, nama-nama yang sesuai dengan sifat-sifat Allah yang jumlahnya adalah 99 ya. Kemudian kita tidak usah menghiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, atau dengan memakai Asmaul Husna tetapi dengan maksud menodai nama Allah, atau mempergunakan Asmaul Husna untuk nama-nama selain Allah. Jadi kita berdoa dengan Asmaul Husna boleh, ya. Ya Rahman, Ya Rahim, ya Malikul Kudus dan sebagainya. Itu boleh untuk mengawali doa-doa kita. Ya. Karena hanya Allah yang memiliki nama-nama yang baik. Lah kalau dilakukan bersama-sama tadi di masjid, ya kita belum tahu tuntunannya doa-doa bersama. Tetapi kita misalnya sendiri-sendiri boleh melakukan yang seperti itu. Nah, yang kita belum mengetahui adalah ketika dilaksanakan bersama-sama dipimpin tadi, kita belum tahu ya tuntunannya atau ilmunya. Ya. Ya. Baik, demikian kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 08125533000. Baik. Berikutnya datang dari Pak Supriyono yang ada di Batang. Untuk sujud sahwi ini, salam dahulu kemudian sujud, atau sujud sahwi dulu baru salam, Ustaz? Mohon dijelaskan. Tentang masalah sujud sahwi, ini memang ada beberapa cara, ya. Yang umumnya adalah kita sujud dulu, ya, kemudian baru salam. Tapi ada juga setelah salam kita sujud sahwi, ya. Ya karena lupa bacaannya tadi. Ya insya Allah tentang masalah sujud sahwi ini sudah dibrosurkan di MTA, ya, terkait dengan masalah sujud sahwi.
Nanti bisa dibaca, dipelajari di dalam brosur tersebut tentang bagaimana cara mengerjakan sujud sahwi tadi, ya. Jadi sujud yang dilakukan memang karena orang itu terlupa, ya. Mungkin bilangannya tadi harusnya sudah 4, kemudian dia masih berdiri. Nah, seperti itu. Kan termasuk bagian daripada kesalahan, ya. Nanti bisa brosur itu ada salah satunya di yang paling update ada di 2020 juga ada, ya, masalah sujud sahwi. 2019 juga ada, misalnya 21 Juli 2019 tentang sujud sahwi, yaitu sujud karena lupa. Maksudnya sujud 2 kali karena terlupa salah satu rukun sholat, baik kelebihan maupun kekurangan di dalam melaksanakannya. Ya, sebagai contoh, hadisnya adalah dari Abdullah bin Buhainah Al-Asdi, bahwasanya Rasulullah pernah bangkit berdiri dalam sholat duhur, padahal mestinya duduk at-tahiyat awal. Maka setelah selesai sholat, maka setelah selesai sholat, berarti sesudah sholat tadi, setelah salam, beliau masih dalam keadaan duduk, ya. Sebelum salam, beliau bersujud 2 kali dan beliau bertakbir pada tiap-tiap sujud, dan para makmum juga mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan beliau untuk mengganti duduk at-tahiyat yang terlupa tadi, ya. Ini pelaksanaannya, ya. Contoh lagi yang lain, ya. Dari Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah pernah sholat asar lalu salam pada rakaat ketiga, ya. Kalau Nabi ini sahabat ini jarang yang menegur, bisa jadi ini merupakan wahyu, ya. Kemudian beliau masuk ke rumahnya, maka seorang sahabat yang bernama Khirbak yang panjang 2 tangannya memanggil Rasulullah sambil menceritakan kejadian itu. Maka Rasulullah keluar dengan marah sambil menyeret lidahnya hingga sampai kepada orang banyak. Lalu bertanya, betulkah orang ini? Para sahabat menjawab, betul. Kemudian Rasulullah sholat 1 rakaat lalu salam, ya, berarti kan dia salam dulu, kemudian sujud 2 kali, kemudian salam lagi. Ini pelaksanaannya tentang masalah sujud 2 kali tadi, ya. Ya, demikian. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian berikutnya datang dari Pak Agung yang ada di Klaten. Bagaimana dengan sholat saya kalau menghadap ke selatan dengan duduk, sah atau tidak karena sakit, Ustaz? Tentang masalah sholat, ini kan sudah ditentukan mustaqbilul qiblah, jadi menghadap ke kiblat. Nah, kiblat kita itu adalah berada di barat, kalau negara Indonesia, ya. Kita menghadap ke barat, dan sekarang di HP itu sudah ada kompas yang menunjukkan di mana arah kiblat. Nah, dulu orang membangun masjid, ya, pada zaman dulu ini arahnya ada yang sedikit berbeda. Maka di akhir-akhir ini kan banyak masjid yang kiblatnya agak dirubah, agak serong ke kanan sedikit, ya. Kebanyakan seperti itu. Maka semaksimalnya tadi kita berusaha untuk sholat tadi menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah tadi, karena Ka'bah itu sebagai pemersatu arah umat Islam ketika beribadah. Jadi semuanya menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat. Kita akan
lebih mengerti kalau kita berada di Masjidil Haram. Kalau di sini kan shafnya kan berjajar dari utara ke selatan menghadap ke barat. Tetapi ketika kita berada di Ka'bah ini shafnya kan melingkar. Semuanya menghadap ke Ka'bah. Kalau kita berada di Madinah, nanti sholatnya juga menghadap ke kiblat. Nah, kiblatnya mana? Menghadap ke selatan. Ya. Karena memang Madinah itu terletak di sebelah utara, maka menghadap ke selatan. Ya, ini semaksimalnya tadi yang sakit tadi. Kalau memang sudah sulit lagi, memang tidak bisa bergerak atau memang kamarnya ya modelnya seperti itu, ya tidak masalah. Ya. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, disitulah ada wajah Allah. Itu kalau sudah dalam kondisi yang mutor tadi, dalam keadaan yang terpaksa sekali. Ya. Baik, Ustaz, tidak terasa kita sudah berada di akhir jumpa kita, dan sebagai penutupnya bisa disampaikan Ustaz, silakan. Ya. Pada para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah, utamanya yang kita sampaikan tadi. Kita belajar bersama tentang surat Al-Jathiyah ayat 23. Ya. Jangan sampai kita dalam hidup ini memperturutkan hawa nafsu, atau dengan kata lain, hawa nafsu itu dijadikan sebagai Tuhan, sesuatu yang harus diikuti. Jadi kita itu malah mengikuti hawa nafsu. Kalau demikian yang terjadi, maka akibatnya nanti kita akan dibiarkan istidraj. Allah akan mengujo. Ya. Mengujo itu dalam bahasa Indonesianya apa tuh? Ya. Jadi memberikan sesuatu yang ditunda-tunda, diulur. Siksanya mungkin nanti akan diakhirkan. Akhirnya apa? Hatinya tadi dikunci, pendengarannya dikunci, matanya ditutup, ya. Kemudian dia sudah tidak bisa memperoleh atau mendapatkan hidayah selain daripada Allah. Berarti orang ini menjadi orang-orang yang sesat, ya. Jadi Allah membiarkan sesat karena apa? Ya karena kesombongannya, mengikuti hawa nafsunya, tidak mau menerima kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di akhir ayat dikatakan afala tadzakkarun, harusnya kita mengambil satu bentuk ibrah, mengambil pelajaran. Jangan sampai diri kita ini dalam hidup hanya mengikuti keinginan hawa nafsu. Misalnya orang pengen makan, ya makan terus, ya akibatnya nanti juga tidak akan baik. Berarti dia sebagai abdul butun, hamba perut, ya, mengikuti keinginan untuk makan, yang akhirnya nanti juga akan membahayakan dirinya sendiri. Kalau itu tidak begitu berbahaya. Tapi kalau menjadikan hawa nafsu sebagai pandangan hidup, pedoman hidup, sesuatu yang harus dituruti, ini yang membahayakan jiwanya, ya, membahayakan ruhnya, baik nanti di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, demikian. Ya. Kami ucapkan banyak terima kasih Ustadz kehadirannya, tausiahnya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Di waktu mendatang kita lanjutkan kembali insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi program Ustadz Menjawab untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Insyaallah kita akan lanjutkan di episode mendatang. Saya Ahmad Fauzan undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.